Betul, ya kan kita apa? Kita ada developer ya, ada sudah kita sudah terkadang yang contoh-contoh atau soal atau kontekstual kan ada masuk pertama boleh milih, no kontekstual boleh, yang masuk pertama boleh milih.
Oke ini ya, jadi jadi kita akan memiliki yang namanya ada AN plus K itu. Ini nanti ada contohnya di sini adalah ini yang 3.6 ya. Jadi di sini disebut sebagai apa? To be paid on the date of the last regular payment. Ini yang tadi namanya apa? Yang ditaruh di sesuai apa? Regular paymentnya. Terus yang berikutnya 1 year after the last regular payment. During the year following the last regular payment, consistent with the formula 3.20 tadi yang di ini. Nah, ini adalah yang exact payment sebenarnya kalau diistilahkan itu. Nah, ini akan diperlihatkan ini hitungannya di sini ada posisi X1, X2, X3. Oke, nanti silakan dicoba yang kebagian contoh ini berarti sudah tahu kan siapa gitu ya. Terus sekarang adalah suku bunganya yang tidak diketahui. Jadi kita mencari apa? Suku bunganya. Ini ada yang kita sebenarnya dari A ini sama dengan G bisa langsung bisa juga menggunakan aproksimasinya. Sebenarnya problemnya adalah karena apa? Yang penting saya akan bayar sebanyak N, maka bunganya berapa? Contohnya tadi, yang soal namanya ngerolasi tadi. Saya pinjam 10.000 suruh kembalikan 1.000 selama 12 kali. N-nya kan sudah V kan 12, terus utangnya juga sudah 10.000, tapi jadi bunganya berapa yang diterapkan di situ. Nah, nanti Anda silakan boleh perhatikan itu yang jalan enggak di yang jelas saya dulu jumpai di pasar tradisional itu banyak yang menerapkan itu. Ini adalah kasus yang jadi bisa dihitung langsung dari AN sama dengan G itu yang kalau Anda. Tapi kalau misalnya gunakan aproksimasi bisa gunakan I sama dengan 2N min G per G N plus 1. Berapa tadi kalau pinjam 10.000 kembalikan 12 kali tapi Rp1.000 itu. Berarti G-nya berapa? Berarti kita mempunyai apa? A 12I sama dengan berapa? Kalau pinjamnya 10.000 tapi kembalikannya sebesar 1.000, berarti G-nya berapa? Berarti adalah 1.000 kali A12I sama dengan berapa? 10.000. Berarti A12I sama dengan 10. Berarti G-nya adalah 10. Coba hitung I-nya berapa? Itu per hari loh, harian loh ya. Jadi 12 hari dikenai bunga berapa? Besar enggak itu? Kalau itu masih ada, betapa menjerat sekali itu. Moga-moga sih sudah enggak ada ya, karena sudah ada apa? Yang dari BRI itu yang dekat sekali dengan, terus sekarang BNI juga ikut-ikutan. Saya lihat di pasar tradisional ada agen BNI. Kalau dulu kan biasanya di pasar dekatnya BRI, tapi sekarang BNI ikut turun mendekati orang-orang kecil, jadi itu namanya agen BNI. Mungkin disitulah untuk transaksi supaya apa? Tapi kebanyakan mereka masih menggunakan yang bulanan. Sudah ketemu berapa I-nya? Terus itu kalau dibawa ke tahun, berapa bunganya itu? Terus kalau mingguan, itu yang kan ada tukang yang penghasilannya apa? Biasanya bayarannya kan tiap minggu itu. Kalau yang pinjam orang-orang yang seperti itu, yang bayarannya tiap mingguan, dia akan menerapkan juga sama itu.
Pinjam 100.000, 10.000 tiap minggu gitu. Jadi minjemnya bisa lebih besar gitu. Anda mau menerapkan? Teman Anda mau pinjam? Enggak apa-apa. Nanti tiap ketemu kuliah IMF 1 bayar 10.000 ya, tapi 12 kali. Ini malah kalau enggak digenepin sekalian 14 kali pertemuan kan, 14 kali gitu. Berapa bunganya? Pakai rumus ini berarti apa? N-nya 2 kali 12 dikurangi 10 berarti kan 2 kan, 4 dibagi 10 kali 11. Berarti 4 dibagi 110 ya. Oh 100, sorry, 130. Jadi 4 dibagi 130. Kalau dibagi 100 kan sudah 40. Berapa? 30 persenan kira-kira ya. 3, 3, 3% per hari. Kali kan harian kan tadi. Berarti kalau dibawa ke tahun, bawa ke bulan sudah berapa itu? Maka dulu yang seperti itu biasanya orang yang bisa terkaya di kampungnya yang kayak gitu. Jadi kampungnya berapa? 3, berarti 4/130 ya. Iya ya, jadi 3 sekitar 3 persenan ya. 3% per hari gitu ya. Nah kalau soalnya diganti 100.000 sama enggak? Dibuat tapi mingguan, membalikannya 10.000-an. Pinjemnya 100.000. Kan sama G-nya 10, N-nya ya sama 12, tapi sekarang itu per minggu. Berarti masih lebih lebih ringan kan karena apa? Kalau tadi kan per hari aja hampir 3%, sekarang itu per minggu 3%. Sekarang kalau bulanan, saya pinjemnya ya naik lah, enggak berapa? 100.000. Pinjemnya 10 juta, tapi bayarnya tiap bulan 12 kali. Jadi berapa? Ya sama masih 3% tapi per bulan itu. Maka relasi itu menyakitkan sekali untuk orang yang paling kecil. Karena yang paling kecil pinjemnya kecil, tapi bunganya jadi besar karena perharinya. Maka wajar mereka yang paling tercekik itu di era itu. Kadang akhirnya apa? Rumahnya itu kosong karena disita barangnya. Padahal nggak punya banyak barang biasanya. Iya, alat masaknya diambil lah atau apa, pokoknya apa yang bisa disita kalau sampai nggak bisa mengembalikan. Tapi kesannya ringan memang, tapi sebenarnya besar. Maka dulu nama itu dikasih nama yang sebenarnya namanya adalah lintah darat. Itu. Pernah digigit lintah? Ngelepasnya susah banget itu, karena dia menghisap terus, darahnya akhirnya harus dimatikan baru dia mau ngelepas. Kalau enggak ya masih nempel terus itu. Nah kadang ditambah lagi pada saat dia kesulitan, baru 6 kali dia ternyata sudah kesulitan. Malah pinjam lagi jadinya kan. Misalnya hari ke-6, dia lah 1.000, 1.000, 1.000, hari ke-6, aduh nggak ada uang 1.000, mbak saya pinjam sekalian lagi lah ya, 10.000 lagi, nanti 12 lagi ke sana gitu. Tapi yang jadi ngitungnya gimana akhirnya itu. Itu sering kejadian di fenomena di yang. Nah saya nggak tahu pinjol apakah seefektif itu. Anda sudah pernah coba menghitung pinjol itu bunganya berapa? Nanti untuk ujian UTS saja ya itu ya. Nanti saya kasih kasus, ambil studi kasus salah satu pinjol. Pinjam berapa, suruh kembalikan berapa dalam ininya. Karena ada yang baru berapa kali bayar tiba-tiba, wah jadi dia kebingungan.
Karena harus pinjam lagi ke orang biasanya. Kan. Kalau sudah nggak ada, akhirnya berbuat jahat itu. Nanti untuk ini ya UTS-nya ya salah satunya soal kontekstualnya adalah itu tuh ya. Jadi ada. Oke, ini fenomena tadi terkait bayarnya yang nggak jelas. Berapa kali tadi kan tadi 14,5, 14,2 ya. Terus sekarang adalah bunganya. Nah, untuk yang bawah itu kalau yang akumulasinya. Jadi Oke, ini adalah berapa ini? Dia pinjamnya adalah 16.000, bayarnya 1.000 selama 5 tahun tapi quarterly ya. Berarti 20 kali ya, 20 kali bayar itu. Maka bunganya berarti adalah diperoleh 0,22 kalikan 4 jadi 8,9%. Oke, masih wajar. Ini di quarterly ya. Tapi di textbook nggak ada yang fenomena Indonesia. Ada harian, ada mingguan, pinjaman kok. Kalau ini kan quarterly ya. Kalau monthly itu sudah umum. Tapi yang bayarnya dibikin mingguan itu juga ada. Tapi kalau di yang lembaga formal, kayaknya saya belum pernah lihat, nggak tahu. Kalau yang itu kan tadi non formal kan itu, yang bisa bayarnya fleksibel kayak gitu. Nah, kalau tadi yang sempat saya ini kan adalah yang bayarnya berbeda-beda, tapi sekarang bunganya yang bikin berbeda-beda. Karena dengan klausul apa? Bunga berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Nah, ini di konvensional ada, nanti Anda perhatikan. Jadi ini biasanya kejadian untuk yang pinjaman long term itu. Jadi orang beli rumah kan KPR. Dikiranya kan waktu itu bunganya kan kecil. Tapi, kok angsurannya naik? Nah ini kan bunga, nah itu kejadian waktu krisis 98. Nah kalau itu saya menanggalkan karena baru beli rumah KPR-nya 95, krisis 98. Suku bunga sempat menembus ke 60% per tahun. Tahu-tahu angsuran naik gitu. Wah, hampir semua ada banyak yang akhirnya gagal bayar kan karena otomatis jadi apa? Angsurannya besar. Nah, kalau ya nggak tiba-tiba income-nya naik ya sudah akan fatal mesti itu di situ. Tapi setelah itu jadi memang terjadilah harga baru gitu kalau inflasi yang tinggi waktu itu. Tapi juga apa? Mata uang juga berubah. Tadinya dari berapa? $1 2.500 sempat menembus 16.000 apa ya waktu itu. Jadi beruntunglah kalau yang ke luar negeri kan, pulang-pulang jadi uangnya berlipat banyak. Yang tadinya dihitung paling 2,5 2.500 jadi berlipat itu. Maka waktu itu yang pas beruntung lagi di luar negeri, wah langsung menahan diri sana jangan makan gitu kan, jangan menghadap pengeluaran gitu kan. Karena setiap mau mengeluarkan uang jadi kerasa apa? Perutnya sakit langsung kan. Yang tadinya makanan bayangkan cuma seharga 2.500 jadi langsung bayangkan harga 16.000 padahal lagi di ini itulah fenomena yang di tahun itu. Berarti 98 pas itu posisi saya pilot jadi wah rasanya kok uang tiba-tiba jadi melipat kan. Nah itulah fenomena antara nanti kita akan melihat exchange rate kayaknya di PMF 2 ya. Kita masih belum. Pertama ini baru apa bisa terjadi ini bunga itu berubah. Nah makanya salah satu nanti ada lihat produk masih ada enggak. Jadi gini, 2 tahun pertama bunga fix. Berarti kan jelas kan selama 2 tahun bunganya pokoknya ngomong 5% per tahun ya oke gitu. Tapi setelah itu
floating, sudah enggak lagi dikendalikan itu. Atau masih ada enggak? Dulu banyak sekali yang menerapkan kayak gitu. Karena apa? Kita ingin tenang selama 2 tahun pertama itu. Setelah itu ya siap-siap pening, tergantung apa? Biasanya bunga menyesuaikan apa? Inflasi. Kalau inflasi tinggi suku bunga dinaikkan. Kayak sekarang kan Amerika lagi tinggi ya. Mereka apa? Yang mata mereka pakai namanya Fed ya. Wah, itu dinaikkan. Karena tujuannya bunga untuk apa? Dia supaya tidak kemakan inflasi. Orang pasti nggak mau kan kalau realnya jadi kemakan oleh inflasi. Jadi nggak ada pertumbuhan sama sekali. Makanya biasanya tetap akan menyesuaikan. Ini adalah untuk yang fenomena bunganya enggak tetap, maka rumusnya tidak bisa langsung gunakan apa? Yang AN tadi kan itu. Nah, nanti silakan Anda pada saat apa? Satu produk-produk sekarang masih ada enggak tadi beberapa fenomena yang ada. Nanti mungkin salah satu yang akan saya bisa juga kalau saya yang menentukan harus pakai bank mana, berarti kontekstualnya adalah ngikutin itu semua berarti sama. Tapi kalau enggak, Anda berarti boleh bebas milih kasus yang unik tadi. Produk-produk yang unik. Kalau yang standar kan enggak menarik lah, itu sudah biasa, ngitungnya gampang. Gitu. Nah sebenarnya saya nggak tahu kalau ngakses pinjol khawatirnya kedetek saya jadi ikut pinjol. Gitu. Sebenarnya ingin tahu aturan mainnya pinjol kayak apa. Karena banyak sekali orang yang tercekik kan itu. Dan akibatnya dia mencekik orang kan, gara-gara tercekik gitu. Ditambah lagi sudah uangnya dari pinjol untuk judi online, sudahlah lengkap itu. Sudah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga pula, ditambah pingsan itu. Itu kalau beruntung masih pingsan kan. Kalau langsung nyawa melayang malah lebih serem lagi jadi. Ini sama dengan bunga 5% selama 6 tahun, terus dengan bunga 4% selama 4 tahun. Kalau memberitahu kayak gini lumayan kan. Sayangnya enggak. Gitu. Maka orang-orang yang main di long term harus hati-hati berantisipasi kalau terjadi itu. Makanya kadang ini salah satu ini adalah asal barang yang kita beli sudah menikmati inflasi, berarti sebenarnya sudah cukup saatnya itu kalau kita lunasnya jangan sudah gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa melunasi ya akhirnya kemakan terus bunga tadi masih ininya jadi tinggi itu. Nah kalau sekarang ini beli properti apakah sudah saatnya? Ini kos-kosan sudah menggeliat lagi. Sebelah saya tadinya kayak kos-kosan hantu karena kosong terus selama hampir 2 tahun. Kamarnya banyak. Sekarang sudah ramai lagi. Dulu ramai suara yang nggak kelihatan. Kan? Entah tikus, entah apa gitu loh. Bukan hantu loh ya, jadi tikus itu. Kan? Wah, ternyata ada kucing ngejar-ngejar itu. Lama-lama terus gentengnya rusak, jadi direnovasi kemarin mendekati mau pandemi berakhir. Sekarang sudah full lagi kamarnya, jadi suara gaduh lagi sudah itu. Nanti dia berani untuk mulai pemulihan, tapi untunglah nggak sampai, ada yang sampai sudah terlanjur hancur kan, karena kosong lama tidak diurusin itu. Maka dia untuk harus mengembalikan lagi. Oke, ini untuk, nah ini annuity not involving compound interest. Jadi dia tidak menggunakan compound interest. Jadi ini bisa aja rumusnya ya khusus kayak gini. Ya terserah aja mau model apa pada saat untuk menghitung SN-nya jadi apa? 1+1+I, 1+2I seperti itu. Karena kalau ya tidak melibatkan compound interest.
Ini berbagai variasi, nanti di apa bisa kita lihat setelah Anda mungkin nanti mencoba contohnya. Ini kan ada menggunakan asumsi compound interest, ada yang gunakan formula 328, 329, itu kan berbeda nanti ya hasil hitungannya. Oke, dari yang ini saya kira nanti silakan dicoba hitungannya nih masing-masing. Jadi untuk soalnya nanti dimulai dari 36 ya, kemana unknown time ini. Terus unknown rate of interest, varying interest, terus annuity not involving compound interest ya. Jadi terus sampai 45 ya ini yang dinikannya. Kemarin sudah, nanti silakan ya mulai sekarang Anda perhatikan yang akan jadi bagian Anda ini. Oke, saya stop dulu, saya ganti yang share screen-nya. Biar yang ini aja lah, biar gampang. Oke, sekarang ini Anda perhatikan dari atas, Anda cobalah yang contoh soal bagian Anda aja. Jadi kalau Anda nyoba kan jadi akan merasakan terus soal yang sebelahnya itu ada dua, jadi misalnya yang persensi nomor 1 dapat contohnya 3,6, soalnya 26 dan 40. Nah ini masih ada waktu cukup banyak nanti. Malah tadi yang kuliah yang tadi kok saya lupa selesai jam 1, saya kira setengah 1 langsung sudah bubar baru sadar. Oh iya ternyata masih. Oke, jadi pertama contoh soal dulu. Setelah contoh soalnya sudah oke, nanti saya akan pilih setelah itu mulai lihat ya soalnya ya. Toh nanti meringankan pada saat Anda untuk jadi tugas kan. Nah, minggu depan akan saya review dari 1 sampai bab 3. Ya biasa reviewnya pakai random lagi kan. Nah, belajar yang acak-acakan ya. Jadi belajar acak-acakan cuma kayak gini kan, ke depan, ke belakang. Jadi bisa juga Anda nanti tidak ketemu dengan yang pernah Anda kerjakan. Nah ini besok Anda harus mulai exchange tugasnya karena kan ini gotong royong kan, karena biar semua soal kebahas maka Anda harus berbagi seperti ini. Hanya nggak tahu apa gradernya apa yang kemarin sudah ngumpulin banyak, ini soalnya kan banyak, makanya jangan sekuatnya aja saya bilang, nggak harus terlalu. Terus kontekstualnya jangan lupa ya ada 2 itu. Nanti kalau kontekstual Anda kebetulan terpilih, nanti kan saya akan lihat-lihat yang kelihatan menarik saya modifikasi kan, jadi ada kisah menarik di sana. Saya sebenarnya penasaran dengan pinjol, tapi cara masuknya bagaimana, tapi jangan sampai jadi masuk malah akhirnya jadi terlibat itu, takutnya kan itu. Tapi karena sekarang perbankan sudah masuk sampai ke level paling bawah, jadi kayaknya yang lintah darat sudah pergi kayaknya itu, karena wilayahnya juga nggak diwariskan ke anaknya itu. Yang di kampung saya juga kayaknya kebetulan anaknya cuma 1, kayaknya terus hilang sudah. Nah, kebetulan 1 juga nggak benar, mungkin jadi akhirnya menghabiskan asetnya, jadi tidak sampai berlanjut gitu.
Kalau di Jogja saya lihat ya ada sampai namanya ditambahi itu, jadi apa, ditambahi orang kaya jadi bondo gitu kan kalau sejak Jogja kan. Gara-garanya saya lihat rumahnya kok ada sepeda, ada panci, ada ini loh, kok bisa punya banyak banget itu, nggak taunya karena sitaan. Tapi sepedanya ada yang sepeda antik jadinya kan sebenarnya jadi nilainya mahal itu mungkin. Oke, saya beri waktu 5 menitan untuk melihat karena contoh soal harusnya agak cepat kan sampai mungkin di 7 nanti itu ya. Lihat contoh soal masing-masing Anda sudah tahu kan tugasnya. Jadi ini dari moga-moga koneksinya bagus, Anda cukup share screen aja lah, nggak usah harus maju jadi nanti bisa cepat itu. Jadi pas yang kebagian yang not involving compound interest, benar-benar harus hati-hati karena di situ memang nggak ikuti aturan simple atau kadang yang compound, jadi dia bisa fleksibel itu.
Nah, ini ada polisi telusuri info viral, ayah bunuh diri gegara pinjol. Wah, nah, serem kan jadinya ini kayaknya sudah, saya nggak tahu cara, sebenarnya pengen ngerti aturan mainnya kayak ngapa begitu menjeratnya itu. Dan untuk kontekstual Anda ambil yang legal ya, karena yang pinjol banyak yang ilegal, khawatirnya Anda jadi tahu-tahu kejebak di apa, maka nanti yang informasi yang, karena ya saya pinjol yang legal juga ada kelihatan. Nggak tahu dia menjerat banget apa enggak. Oke, kayaknya sudah waktunya pemilihan random ini kan, arisannya dibuka ini kan. Mana tadi ini? Oh, ini. Nomor 46. Dan ini adalah contoh soal dulu ya, 46 Hana. Ada Hana? Oke. Anda bisa share screen? Oke, sambil dijelaskan, Anda sambil ngitung nggak apa-apa. Silakan dimulai. Oke, silakan Anda on mic ya. Ya, agak. Mana lagi itu soal? The question is, use the approximate formula 3.21 to obtain an approximate answer, for example 3.8, without using a financial calculator. Terus ini namanya apa? Nggak ketemu. 39. Salah rumusnya kayaknya deh.
Salah lagi. Jadi pakai formula 3.21 kita gimana cara share rumusnya? Rumusnya J sama dengan 2 dikali N min G per G kali N plus 1. Jadi ini kita masukin satu-satu di hitungannya. Jadi ketemunya 0,0238. Jadi pakai rumus yang I sama dengan intinya persoalannya berapa sih? Ini kan cuma urusan transaksi kan. Nanti baru pakai rumus apa itu kan cara kerjaannya. jadi Yang pertama adalah ceritakan ya tadi saya pinjam 10.000 untuk kembalikan 1.000-an tiap hari. Nah, itu kan jelas kan jadi soalnya tidak disediakan soal kan ada soalnya yang mana? ya itu kan quarter pasti jelas quarter itu quarter itu 16,000 besar value of quarter kali. Jadi yang mau dicari apa? Bunga yang quarter ini. Iya. Jadi kawan dari dia sebenarnya kalau konteksnya mau pakai bahasa future dia boleh kembalikannya berapa tapi quarterly. Dinyatakan sebagai 1.000 ada produksi 16 itu artinya apa? Pinjamnya adalah 16.000, kembalikannya sebesar berapa? 1.000. 1.000 sebanyak 20 kali. Iya. Kira-kira boleh mengindikannya pakai apa aja nggak apa-apa. Nah di sini memang kalau pakai kalkulator ya itu karena kalkulator finance itu tinggal PKPN masuk bulan juga ya. Di sini ada di apa? Tapi di sini kan kita nggak pakai kalkulator tapi pakai tadi ya Excel atau di
kalau pas ujian ada tambahkan ini ya apa? Coba mic-nya dimana terus 0 sampai berapa tadi? 16. Anda nerima berapa? 16.000, tapi bayar 1.000 sampai 20 ya. Nah, ini kira-kira seperti ini kan yang jadi. Nanti biasakan Anda gambarkan seperti ini. Nanti kalau misalnya kerjaan Anda boleh di foto aja terus ditaruh di overlay. Jadi gambarnya kan masih pakai kertas nggak apa-apa itu. Di ujian kan dikasih kertas tetap itu. Jadi di sini Anda terima berapa? 16.000, tapi suruh bayar 1.000-an sebanyak 20 kali. Nah, yang ditanyakan adalah bunganya, maka bisa Anda bawa ke sini kan, ke present value. Dibawa ke future value sebenarnya ya bisa, tapi kan harus karena nerima di sini lebih baik dibawa ke present. Jadinya apa? A20 ini 1.000 sama dengan 16.000. Nah, yang dicari adalah apa? I-nya kan, anak I-nya kan. Di sini namanya J karena itu ke quarterly ya, jadi J. Nah, setelah dapat J quarterly, tinggal dibawa ke yearly kan, tinggal dikalikan, kalau quarterly kan nggak kalikan 4, dapat nominal rate of interest. Kalau dikalikan 4, baru dapat apa namanya? Jadi 4 kali J ini adalah dapat I 4. Untuk ke I masih ada perjalanan lagi, jadi hati-hati nanti kalau ditanyakannya nominal rate of interest, berarti J kalikan 4, kalau kuartal baru dapat I 4 ya. Kalau yang dicari I berarti apa? Yang per annumnya atau per tahunnya itu. Oke, berikutnya sekarang sekarang ke soal ya. Mulai siap-siap Anda untuk saya ingin lihat soal yang akhirnya terpilih dulu. Nomor 31. Kok hilang sudah? Tadi di mana? Nomor 31. Fania. Mana Fania? Oh, ya, oke. Untung udah dicas jadi ya. Soalnya Anda sudah ngerjakan? Soal yang nomor berapa yang sudah Anda kerjakan aja. Anda kalau mana tuh? Oke, silakan yang mau nomor berapa Anda? Oke, silakan. Share screen. Jadi pertama biasakan dari soalnya ada, terus yang diketahui apa, ditanyakan apa, terus Anda pakai teorinya apa. Itu didisiplinkan seperti itu untuk memudahkan. Terus Anda komputasinya kan pilihannya, kalau nanti pakai Google Sheet, ya pada saat diujian besok ada linknya ini kan ditaruh di overlist-nya. Terus juga kalau pakai post-it, ya linknya dikasihkan di post-it-nya. Itu kayak kertas buramnya lah. Biasanya kalau di ujian kan diminta dikumpulin sekalian, biar nanti mungkin dosen bisa ngelihat prosesnya. Sudah, oh masih belum bisa connect? Berapa yang connect? Benar sedikit tuh ya ini.
Tapi Anda sudah taruh di overlay? Sudah belum? Coba saya ini kan di overlay saya tadi gara-gara error tadi hilang. Coba saya ngaktifkan lagi dulu. Tadi apa? Nia ya? Oke, Fania, Venesia. Nomor berapa tadi? Aduh, nggak mau. Sudah di sini ya? Oh, dipisahin. Oh, Anda jadi sendiri-sendiri ini loh dibuatnya enggak? Ini yang section ini. Sudah di switch kok enggak nih? Enggak harus di ini harus di running dulu kalau nah. Oke, coba ya. Sudah bisa. Mana tadi overlay-nya? Ini sudah tadi belum ya? Oh, sekarang mau pakai itu aja. Ya udah nggak apa, berarti saya stop aja udah. Oke, silahkan. Belum join. Loh, kalau belum join ya nggak bisa share. Gitu. Ya udah coba pakai ini karena Anda sudah di depan, ya udah pakai ini aja, udah langsung di langsung. Tapi Anda kerjakannya di overlay tadi, kok di sini nggak mau muncul. What's the number? Number 30. The number, the proper number 33. Bisa ya? Ya, oke.
B, portfolio method. So first, I use formula 3.24 and you can write the formula for QT immediate. Okay, can you explain what's the difference? Yeah, maybe with using the uh, graph here. Yeah, maybe using the timeline here. What's the difference for this method? Dan dari cara menghitungnya itu kan nanti kelihatan ada perbedaan apa sih yang antara kedua metode ini. Perbedaannya apa? Ini ada garis waktu berapa itu? 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya waktu ininya. Untuk yang rumus pertama itu, yang di atas itu. Jadi kan itu ada 1, juga 1, 1, 1, 1 gitu. Yang pertama dibawa ke sini dapat suku yang pertama kan itu seper 1. Yang kedua langsung dibawa ke sini, ini juga langsung dibawa ke sini, ini dibawa ke sini itu. Inilah yang pertama. Makanya jadi ini apa? Pakai bunga yang sini tapi dipangkatkan 2 kan, karena bunganya kan berbeda setiap itu. Tapi kalau yang kedua adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini dibawa ke sini dapat suku yang pertama. Tapi yang kedua ini yang dibawanya ke sini dulu, terus baru ke sini. Maka bunganya untuk ini ke sini pakai bunga yang di sini kan. Nah inilah perbedaan. Terus yang ketiga
Ini dibawa ke sini dulu, terus bawa ke sini, terus baru maka di step-stepnya jadi dia kalau ini kan langsung. Nah itu antara polymer dengan milimeter perbedaannya adalah di situ. Maka pada saat yang ke ini jadi dia lebih panjang lagi kan ini. Ini terus yang ini sampai jadi dia step by step bunganya makanya jadi ini lebih makin panjang. Gitu. Nah ini pada dua kasus yang beda karena ada berbeda cara untuk. Nah kira-kira yang di dunia realnya yang kebanyakan yang mana? Yang ini apa ini kalau sampai ada penghitungan itu? Jadi dia membukanya adalah otomatis jadi ini beda kalau ini kan langsung itu satu dengan bunga yang di ini kan yang diberlakukannya itu. Nanti di PF2 ya nanti ada mana ada istilah spot rate, forward rate itu yang di ini kan itu. Nah di sini distilahkan dengan apa? Yield curve method dan portfolio method. Ya nanti di PMF2 Anda akan ketemu lebih detail ini ya. Tapi saya kan cara tadi soal ini nanti di bahwa ada keadaan yang jadi kita akan gunakan namanya ada. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Oke, berikutnya tapi nanti ditambahin ya teori ininya ya, jadi ilustrasinya supaya kenapa kok jadi ini nanti ambil teori yang di depannya itu ya dipakai itu. Oke, berikutnya nomor 7. Ini berarti juga soal lagi dulu ya. Nanti setelah soal kembali ke contoh lagi. Nomor 7, Almira. Gimana? Ya silakan itu ya. Tadi Anda nomor persennya berapa? Yang Anda tadi? 31. Ah, ini sudah maju yang kedua ya? Apa yang, ya kedua kan ya? Sudah bisa join? Oke, silakan share screen.
Okay, that's all. Ini nanti di overlay-nya dilengkapi tadi ya, nama apa, kan ada balloon payment, exact payment gitu untuk yang kasus seperti ini kan di hanya ada pakai yang ini ya, Google apa, Colab itu ya, yang R-nya kan ininya di ini bisa memasukkan teks ya itu ya di sini ya. Nah ini bisa masukin ini juga ya berarti ya. Tapi ini tersimpannya dia di ini ya, Google Drive itu ya. Apa ya Google Drive kan jadi semua terasa. Tapi kalau di overlap-nya langsung bisa ke akses enggak di linknya itu? Coba Anda ke overlay-nya, linknya taruh sana, coba Anda klik, masuk langsung enggak? Jadi kalau iya kan jadi sudah praktis juga kan. Jadi linknya jadi, ini masuknya ke, masih, hanya diklik itu kan masuk ke linknya kan. Masih lari di overlay-nya. Ya oke nggak apa nanti di, desakan ya nanti untuk pas hujan kalau Anda memang pilihannya mau pakai kan ada berarti tiga ya, collab, ada posit atau tapi nggak harus tiga-tiganya karena nanti waktunya kan nggak cukup. Tapi kalau terah jadi tugas boleh kalau Anda ingin memperlihatkan apa dari sisi apa untuk programmingnya ya. Jadi Anda pakai tiga Google Sheet iya, pakai posit iya, pakai collab juga. Tapi kalau di ujian salah satu aja karena waktunya kan pendek cuma 2 jam itu. Tapi kalau yang tugas yang 24 jam Anda boleh agak lebih lebih apa banyak variasi komputasi kan akan memberi nilai plus juga itu karena untuk apa saya inginnya kan Anda semakin apa ya apa luas wawasannya untuk komputasi jadi semakin berbagai macam alternatif komputasi yang penting jangan kalkulator lah gitu karena kalkulator sudah enggak zamannya lagi kan itu. Ya oke sudah cukup ya tadi berarti sudah 2 soal sekarang kita kembali ke yang contoh yang berikutnya ini berarti oke makasih tadi untuk ini sudah nomor 3. Ini contoh soal aja dulu. Oh, ini kok saya udah keluar lagi. Nomor berapa tadi? 3 ya. Brian Valentino Leo. Mana? Oke, ya oke silakan ya.
Ya, berarti contoh soal, yang contoh soal. Silakan di share screen. Jadi contoh soalnya juga diperlihatkan soalnya ya, karena di contoh soal selalu ada soal dulu kan, terus diketahuinya apa, biasakan seperti itu supaya apa mudah pada saat juga kita apa menelusuri alurnya. Ya. Syukur ditambahi visual gambarnya ya untuk memperlihatkan perbedaannya tadi antara. Nanti setelah ini saya akan kembali ke yang materi lalu, tapi saya ingin menampilkan ada yang kontekstual ya. Saya ingin lihat warna-warni kontekstualnya kayak apa ya. Jadi, oke silakan, sudah mulai aja. Okay, so for this week, I get chapter 3 and specifically on example 3.8. It is questioned at what rate of interest convertible quarterly is $16,000, the present value of $1,000 paid at the end of every quarter for 5 years. My answer here is not complete yet, and I haven't completed with the given information and also the questioned substance from the question. But based on the given book, let J equal to the rate of interest convertible quarterly over 4. So we have the equation of value of 1,000 times the present value of symbolized by A, angle 20, and with an interest rate of J equals to $16,000, which is the present value. And so we can operate on this and we obtain that A equals to 16. We obtain this from 16,000 divided by 1,000. And actually this problem is made up to be calculated in a financial calculator, but since I found out that it can be calculated as well in a spreadsheet such as Microsoft Excel or Google Spreadsheet, I am doing the calculation with Google Sheets, which I'm going to present shortly. Okay, so we focus on the second table, which is on the below. We have the amount of payment of 1,000 per payment, and then we pay $1,000 for 20 times because we have a loan for 5 years times 4 months, and then we have the present value of 16,000, and by the formula which we can obtain here from the function of rate, we obtain that J is equal to 0.02 approximately, or this is equal to 2.2262. And if we want to obtain I, which is the nominal rate of interest, convertible quarterly, then we simply multiply this by 4. And we obtain that I is equal to 0.089 or approximately 8.9%. That is my explanation. Thank you. Continue to get the I, interest rate yearly, from the nominal rate, bring to the yearly. Because nominal is I4 ya, because it's quarterly ya. To get I, yang tahunan. Ini yang I4, yang nominal rate of interest. Yang interest rate, yang I. Konversinya gimana dari I4 ke I? Oke, jadi itu dikurangi 1. Itu coba langsung aja di situ kan bisa langsung.
Jadi langkah sekali dia kalau sudah dapat yang C, cari I4, terus cari I sekalian itu. Jadi akan tahu bahwa itu yang bunga tahunannya. Kayak seperti tadi kasus tadi yang apa harian kan dapatnya apa I berarti berapa kalau 365 kan kalau kita mau pakai yang actual itu I 365 terus diubah jadi I kan jadi akan ketahuan per tahunnya jadi besar sekali itu. Nah itu kelihatannya diterapkan juga orang yang jualan apa itu Pertalite kan harganya 10.000 kan kalau sudah diedarkan jadi 12.000 gitu. Dia pakai prinsip 12 itu. Dan dia tidak 10 dia belinya 10.000 dijualnya 12.000. Cuman dia kan bisa juga jadi harian tuh karena dia beli kemarin langsung laku. Jadi beras 9,2% ya sudah jadi di I-nya jadi lebih besar kan. Ya, oke, terima kasih. Sekarang saya ingin yang kembali ke laut tapi yang kontekstual ya. Mungkin satu apa dua nanti untuk variasi seperti apa ya. Oke, nomor 49. Ini khusus yang kontekstual ya, 49. Ikieda. Oke, silahkan. Yang kontekstual, jadi yang soal yang berarti yang minggu lalu, bukan yang hari ini kan belum kan, otomatis kan. Apa yang hari ini ada yang sudah dapat kontekstualnya? Kalau sudah ya boleh yang hari ini. Gimana? Anda bisa share screen, bisa join di Google Meet-nya. Moga-moga koneksinya makin sore cukup bagus. Ya. Jadi untuk minggu depan karena waktunya hanya fokus untuk, jadi besok akan saya pilih soalnya dulu, baru dipilih yang presentasi. Otomatis bisa beresiko apa? Saya belum mengerjakan itu kan, karena Anda kan kerjakan cuma yang jatahnya kan. Maka usahakan Anda sudah berusaha exchange dengan temannya kan untuk persiapan ujian kan. Karena Anda hanya kerjakan kan apa? Berarti soalnya cuma 2 kan. Tiap bab kan itu kan. Nah, besok akan saya pilih soalnya dulu, mungkin entah hanya siapa, tapi setelah itu baru pilih yang presentasi. Otomatis ada resiko peluang bahwa dia bukan yang belum mengerjakan kan itu. Nah, maka Anda harus sudah mulai saling bertukar dengan temannya itu supaya Anda punya apa? Informasinya lengkap. Itu. Oke, silakan dimulai. Atau ada problem join? Oke, sudah bisa. Dipilih yang PDF aja ya, biar nggak ada yang sebelahnya itu. Nah. Layoutnya pilih yang So for the example 3.5 that I got from the book is a lesson estate for $100,000 interest of the state is paid to beneficiary B to the first 10 years, to beneficiary C for the second 10 years, and to charity D thereafter. Find the relative shares of B, C, D in the estate. It is assumed the estate will earn $7
percent annual effective rate of interest. So the value B share is, I'm using this formula with the calculation in spreadsheet. I just put the link in here. This is the calculation for the contextual example for week 5. I'm using this formula, and then the value of B share is $49.165. The value of C share is 24.993 and the value of D share is $25.842. And the contextual example that I got from the link of Shopee website. Shopee offers 2.95% rate of interest to a credit payment if A, B, C sell a camera for for Rp1 million. Calculate the relative shares for each person if A receive its benefit for the 5 year, B for the next 5 year, and C for thereafter. And this is the calculation. I also use spreadsheet for the calculation here. Ini benar real di Shopee ada seperti ini? Atau Anda berimajinasi ini? Makanya saya membayangkan kok tadi ada A, B, C, apa tadi pinjam apa? Misalkan untuk yang kontekstual real apa kisahnya, tapi mungkin oke lah, misalnya diandaikan uangnya atau apa, karena sebenarnya kalau bisa dapat betul, kan memang sekarang banyak nawarkan kan itu beli kredit secara apa yang lewat apa e-commerce itu kan. Nah, ada seolah-olah beli tapi nggak beneran beli kan, tapi ada coba, yang penting maksud saya adalah melakukan hitung-hitungannya itu. Jadi Anda putuskan apakah beli lewat Shopee atau lewat Tokopedia atau malah pinjam uang ke siapa gitu baru belinya cash. Itu kan gimana itu. Nah, maksud saya seperti itu dari kontekstual dan betul-betul kan seperti Anda kalau mau benar-benar transaksi kan Anda harus berhitung kan. Ya akhirnya milih pinjam ke teman gitu yang nggak paham bunga itu kan salah satu. Tapi kan kalau semuanya harus pakai bunga, Anda harus pinjam yang mana? Ditambah lagi sebenarnya ada pilihan kan sekarang yang di keuangan yang syariah itu. Di sana kan tetap ada tambahan kan, nggak berarti saya dapat tanpa, cuman istilahnya kan di sana kadang gunakan apa bagi hasil atau apa, juga Anda boleh masuk ke sana. Intinya misalnya saya ingin beli tadi kamera, apa ada kamera ya tadi, harganya benar nggak itu real? Oke, jadi kalau bisa barangnya harganya real. Jadi ini seolah-olah seperti saya ingin beli barang itu lewat Shopee, apa lewat Tokopedia atau lewat apa di kan contohnya sekarang kan mau beli baju aja sekarang kan sudah Tanah Abang sudah mau tutup gara-gara nggak jarang yang ke sana itu di pasar Pemaning kemarin ada juga gitu. Karena orang mulai mikirkan apa milih nggak sudah pakai yang online aja. Berarti online memang menguntungkan kan. Ya mau tidak mau yang di pihak yang di offline juga harus berpikir caranya gimana supaya orang masih mau ke sana kan. Nah inilah yang saya maksud, jadi Anda kontekstual memang nggak harus benar-benar real Anda beli, tapi kalau bisa seperti Anda mau beli tapi ingin melakukan analisa keuangan supaya Anda punya keputusan yang optimal itu. Nah saya maksudkan itu, jadi jangan sampai belinya barangnya, tadi harganya sesuatu yang fiktif kan, oke bunganya. Jadi kalau Anda misalkan, Anda jangan sampai real pinjam uang, tapi Anda seandainya mau pinjam uang itu sebaiknya kemana sih? Apakah lewat pinjol? Atau ke bank BNI atau BRI atau BCA, Anda silakan bandingkan itu. Atau ke bank, kalian bisa dari sisi benefitnya apa sih dari situ. Jadi istilahnya seperti apa? Teliti sebelum membeli, teliti sebelum pinjam supaya jangan sampai ada orang terikat ke pinjol. Nah pinjol kelebihannya apa? Kok sampai banyak orang yang kena ke pinjol itu. Nah ini yang sama saja, jadi Anda silakan kontekstual betul seperti itu ya. Jadi kayak mau beli di Shopee, jadi Anda malah cukup melakukan komparasi.
lebih baik beli di Shopee atau Tokopedia, karena Tokopedia sekarang sudah kayaknya kalah sama si Shopee. Gitu. Berarti Shopee mungkin dia enggak tahu apa. Jadi saya juga, nah kalau dari segi iklannya dia agresif sekali itu. Berarti biaya iklannya kan dia tinggi kan sebenarnya. Tapi dia masih bisa profit kan, berarti memang mungkin omsetnya dia besar transaksinya itu. Jadi silakan ya untuk kontekstual minggu depan Anda perlihatkan dengan baik seperti pokoknya Anda kayak seolah mau melakukan tapi jangan melakukan gitu. Karena Anda belum waktunya melakukan kan. Tapi saatnya Anda benar-benar harus melakukan, maka Anda sudah berpikir yang rasional jadinya. Jadi karena saya pernah ada yang ya itu tadi sudah ya udah lulus berarti kan sudah enggak mahasiswa lagi ya. Tapi kok ya sampai kena bisa berarti dia apa karena nggak literate ke keuangan jadi akibatnya dia dengan mudahnya karena lihat kemudahannya tapi dibalik itu sebenarnya ada malapetaka bisa terjadi itu. Malah mahasiswa juga kan ada yang akhirnya juga kena jadi dia harus berbuat. Nah maksud saya adalah itu jadi Anda coba lihatlah seolah-olah Anda mau melakukan tapi nggak usah melakukan. Tapi analisanya Anda cukup cermat itu. Karena banyak sini kan tadi ilustrasi formula untuk kalau yang bunga berbeda atau dengan yang kan tergantung masing-masing punya style cara transaksinya. Itu yang penting Anda coba analisa dengan baik gitu. Dengan memanfaatkan Anda belajar ya baru sampai bab 3 inilah gitu. Oke, satu lagi moga-moga kontekstualnya kelihatan real tapi nggak sampai eksekusi gitu. Oke, nomor 1 nih saya. Yastara, ada? Yastara Tadius Prata, enggak ada? Dia kuning kuning apa memang enggak tahunya sudah pindah ini. Oke, satu lagi. Mana tadi ini? Nomor 13. Martinus Aditya. Enggak ada. Martinus Aditya Nusa. Enggak ada ya. Nomor 12. Oh ya cuma sebelahnya aja. Yastita. Oh, waktu di sana. Oke, Tias, dengar enggak? Halo, Tias. Oh, ini ketiduran nih kayaknya. Halo Pak, apakah suara saya masuk ya? Oh, sudah bangun, sudah bangun. Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya Ya, agak sudah. kurang bagus. Saya Bentar kira ya. kalau tertidur karena di rumah katanya. Oh bukan. Ada yang kontekstual ya tadi ya. Buka-buka kontekstual kelihatan realistis gitu. Jadi kalau bisa Anda sebagai apa? Analisnya orang tua Anda yang eksekusi tapi Anda yang beri rekomendasi itu. Tapi sudah menggunakan pakai analisa finansialnya yang bagus itu supaya keputusannya yang optimal. Oke, silakan. Ya. Kontekstual ya, Anda cerita tentang apa yang Anda mau ambil kontekstualnya.
Okay. First, I get the exercise 37. If A at B in this equation, find an expression for by directly taking the present value of the payments. Now, so we have this A T like this, like this equation, and we transform that to this log because this is pengurangan. So that this is inverse of A like this. And now we got to search A with this equation. This is the T equal 0 until N means 1 with inverse of A. And this equation, we got that log 2 per 1 plus log 2 3 per 2 and until log 2 n plus 1 per n. So we get that log 2, we can multiply 2 per 1, 3 per 2, dan seterusnya. Then we get log 2 n plus 1. Just sit Pak. Oke, tadi juga sama, ini kontekstualnya jadi juga enggak jelas. Jadi Anda boleh inspirasinya dari salah satu tadi soal, tapi Anda coba kembangkan, atau sebaliknya malah di dunia realnya ada dan ngitungnya mungkin susah. Itu bisa aja itu kalau mereka bikin variasi produk yang apa memang kadang cukup complicated. Itu salah satunya tadi. Misalnya fix 2 tahun, setelah itu floating. Kan floatingnya kita nggak tahu kan. Nah, itu kalau Anda bisa pakai asumsi misalnya apakah dia biasanya di atasnya inflasi atau apa, itu bisa Anda. Tapi kan memang ini belum sampai sekompleks itu, tapi minimal Anda cobalah dari situ, terus Anda bikin asumsi itu. Yang setelah itu mungkin seperti apa. Itu. Jadi saya ingin ada kisah kontekstualnya, kisahnya real, tapi ada waktu membuat komputasi mungkin belum waktunya, karena belum lengkap kan, ada baru 3 bab ini kan. Kalau sudah PM1, PM2, oke lah, mungkin sudah lebih lengkap peralatan Anda untuk melakukan analisisnya. Salah satunya ada pajak, ada inflasi, ada ini nanti kan di PMF2 itu. Karena kenyataannya kan semua ini, lembaga keuangan nggak mungkin mau rugi kan. Ya kalau rugi kan akan bangkrut, akan tutup itu. Kayak zaman dulu bank banyak yang bisa jadi tutup itu. Nanti silakan Anda jadi, karena untuk ini kan Anda coba mulai melihat ke dunia realnya kayak apa sih situasi, walaupun dengan keterbatasan yang Anda miliki ya, teori yang baru dimiliki kan, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting apa idenya, terus Anda coba menghitung pakai dengan tool yang sederhana, masih seperti apa itu. Nah kontekstual saya lebih mengarahkannya ke itu ya. Ini jadi saya nggak tahu dia nyebutnya kontekstual soal itu, tapi kok ya nggak ada kisah realnya malah itu. Jadi kontekstual lebih saya inginkan ke realnya ya. Kalau memang di situ masih sulit ya bikinlah asumsi-asumsi itu supaya jadi sederhana itu. Makanya ini kan jadi kalau saya lihat kontekstual exercise 37, tapi ini apa ya ini yang Anda ini kan kok jadi Anda menyebut sebagai kontekstual dari sisi apanya ini? Halo, Tias? Oh ini sinyalnya memang ini daerah yang jauh dari kampus ini berarti. Oke ya, jadi nanti minggu depan coba saya ingin mungkin ada yang syukur malah Anda ambil brosurnya salah satu bank atau apa, nanti situ kan kelihatan aturan mainnya itu. Nah dari situlah kita coba membuat, dan syukur Anda sudah bisa melakukan komparasi menguntungkan mana sih kalau saya ambil sama-sama misalnya urusan pinjam itu. Itu menunjukkan Anda sudah melakukan apa analisa yang apa cukup tajam dengan modal yang kita miliki baru dengan 3 bab lah asumsinya itu kan, jadi belum lengkap Anda punya. Ya, oke, saya kira mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Jadi minggu depan kita akan review dari bab 1 sampai
3, maka Anda mulai saling melihat karya temannya ya, mulai saling exchange. Oke, terima kasih ya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih juga Pak.